Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan aplikasi Sianjak. Yang pertama, kita masukkan dulu alamat sianjak.sumutprop.go.id. Kemudian, kita login Sianjak. Untuk ID dan password, masukkan ID dan password yang sudah diberikan. Contohnya Dinas TPH Propsu. Kemudian login. Setelah kita berhasil login, maka akan muncul gambar seperti di layar ini. Pertama, yaitu kita ambil analisis jabatan. Kemudian akan muncul peta jabatan Dinas TPH Propsu, lalu struktur jabatannya. Nah, untuk struktur jabatannya sudah lengkap tertera untuk ID Dinas TPH Propsu. Pada bagian ini kita akan mengambil contoh, yaitu menambahkan jabatan baru seperti pengelola kepegawaian. Dimulai dari kita klik tanda panah ke bawah Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Karena pengelola kepegawaian merupakan staf di bawah Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian. Kemudian ada pilihan yaitu lihat, sunting, tambah subjabatan, pindahkan, duplikat, salin jabatan, urutan, turun urutan, dan hapus. Pada bagian ini, kita ambil tambah subjabatan. Setelah kita ambil tambah subjabatan, maka akan muncul form anjab jabatan. Ada beberapa pilihan yang harus kita isi. Yang pertama, jenis jabatan. Untuk pengelola kepegawaian merupakan jabatan pelaksana, maka kita pilih jabatan pelaksana. Kemudian link jabatan Menpan, kita boleh lihat dari kolom warna hijau, yaitu pilihan jabatan berdasarkan Menpan. Perlu diingatkan kembali, pengisian analisis jabatan dan beban kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian kita klik nama jabatan yang ingin kita masukkan, yaitu pengelola kepegawaian. Kemudian klik centang, maka akan tersimpan, yaitu unit eselon pertamanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, eselon 2 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, eselon 3 Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, eselon 4 Subbagian Umum dan Kepegawaian. Urutannya ke-11. Untuk urutan bisa disesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Kemudian simpan. Setelah tersimpan, maka akan muncul pengelola kepegawaian di bawah Subbagian Umum dan Kepegawaian. Perlu dilihat progres pengisian masih 0, artinya belum sempurna. Oleh karena itu harus kita isi anjab dan ABK-nya. Kita klik pengelola kepegawaian, maka akan muncul detail analisis jabatan. Isinya berdasarkan uraian yang tadi kita isi di awal. Nama jabatannya pengelola kepegawaian, jenis jabatan pelaksana, berikut dengan unit eselon 1 Dinas Provinsi Sumatera Utara, eselon 2 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, eselon 3 Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, eselon 4 Subbagian Umum dan Kepegawaian. Dengan ikhtisar jabatan melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, dan penyusunan laporan di bidang kepegawaian. Ada 5 kolom yang bisa kita lihat di layar ini, yaitu pilihan menu, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, daftar jabatan, dan ekspor anjab ABK. Untuk pengisian kedudukan tidak perlu diisi karena kedudukan dalam struktur sudah langsung otomatis terinput. Bahwasanya pengelola kepegawaian berada di bawah Subbagian Umum dan Kepegawaian. Yang perlu diisi yang pertama, uraian tugasnya. Pada bagian uraian tugas akan muncul pilihan yaitu tambah uraian tugas, hapus terpilih, atau atur posisi. Untuk jabatan yang baru kita isi, maka kita pilih tambah uraian tugas. Setelah diklik tambah uraian tugas, masuk ke form tahapan tugas. Tugas pertama yang diambil yaitu memproses surat izin cuti pegawai. Kemudian ketik, lalu simpan. Untuk menambah tugas kedua dan selanjutnya,
kita klik juga dari tambah uraian tugas. Tugas kedua yang diambil yaitu melaksanakan dan memproses usulan pensiun pegawai, kemudian simpan. Lanjut ke tugas ketiga dengan uraian tugas menyiapkan, mengumpulkan usulan calon penerima tanda kehormatan dan penghargaan. Kemudian klik simpan. Tugas keempat, mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisa data kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian simpan. Dan yang terakhir, tugas kelima, menginput dan memproses kehadiran pegawai pada aplikasi e-absensi online. Selanjutnya, kita isi bahan kerja. Pada form pengisian bahan kerja, langkahnya yaitu edit bahan kerja, kemudian ketik bahan kerja yang ingin diisi, kemudian centang biru. Pada penggunaan dalam tugas sudah langsung tertera uraian tugas yang tadi sudah kita isi. Kemudian kita ketik bahan kerja kedua, yaitu SOP dan berkas pegawai untuk penggunaan melaksanakan dan memproses usulan pensiun pegawai. Begitu selanjutnya sampai ke bahan kerja kelima. Selanjutnya, kita isi perangkat atau alat. Contoh yang pertama, perangkat kerja peraturan terkait yang digunakan untuk tugas memproses surat izin cuti pegawai. Begitu juga dengan perangkat kerja yang kedua, yaitu peraturan terkait juga untuk penggunaan tugas melaksanakan dan memproses usulan pensiun pegawai. Demikian pengisian sampai ke perangkat kerja kelima untuk penggunaan tugas yang sudah kita isi tadi. Selanjutnya hasil kerja. Untuk pengisian hasil kerja sudah tampak di layar, yaitu uraian tugas, hasil kerja, dan satuan hasil. Contoh yang pertama kita buat dengan hasil kerja yaitu surat izin, kemudian kita ketik, lalu centang biru. Begitu juga dengan melaksanakan proses usulan pensiun pegawai, hasil kerjanya usulan pensiun, kita ketik, kemudian centang biru. Pada bagian ini saya mengisi hasil kerjanya terlebih dahulu untuk 5 uraian tugas tadi. Baru setelah itu kita mengisi satuan hasil. Boleh juga mengisi hasil kerja untuk uraian tugas pertama langsung dengan diikuti satuan hasilnya. Setelah hasil kerja sudah kita input, masuk ke satuan hasilnya. Contoh, memproses surat izin pegawai, yaitu satuan hasilnya dokumen. Kemudian melaksanakan dan memproses usulan pensiun pegawai, satuan hasilnya laporan. Tinggal di drop down ke bawah,
kemudian pilih laporan, lalu centang biru. Begitu selanjutnya sampai uraian tugas yang kelima. Selanjutnya, apabila hasil kerja sudah selesai, kita lanjut ke tanggung jawab. Pada pengisian tanggung jawab, ada kolom sebelah kanan atas tambah tanggung jawab. Kita klik, kemudian kita isi uraian tanggung jawab pada jabatan pengelola kepegawaian. Untuk pengisian tanggung jawab, harus diawali dengan awalan ter atau pe, seperti tersedianya surat cuti untuk pegawai. Demikian seterusnya sampai tersusunnya 5 tanggung jawab untuk jabatan pengelola kepegawaian. Selanjutnya, yaitu kita isi wewenang. Sama seperti pengisian tanggung jawab tadi, kita klik tambah wewenang, maka akan muncul form pengisian wewenang. Untuk pengisian wewenang diawali dengan awalan me, seperti meminta arahan atau petunjuk teknis. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita isi wewenang, perlu kita lihat progres pengisian sudah naik, yaitu 54,55. Artinya kita sudah mengisi sebagian dari anjab ABK tadi. Selanjutnya kita isi korelasi jabatan, kemudian klik tambah korelasi jabatan, maka akan muncul kolom form pengisiannya untuk jabatan pengelola kepegawaian. Korelasi jabatannya yaitu Jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian, Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propsu atau yang disingkat dengan Dinas TPH Propsu. Kemudian hubungan tugas yaitu menerima tugas
lalu simpan. Untuk korelasi jabatan disesuaikan dengan jabatan masing-masing. Kemudian kita klik lingkungan kerja, lalu pilih sunting. Maka akan muncul form pengisiannya, yaitu tempat kerja, suhu, udara, luas ruang, letak, pencahayaan, suara, keadaan tempat kerja, dan getaran. Untuk form pengisian ini bisa disesuaikan dengan jabatan masing-masing. Kemudian kita isi resiko bahaya, klik tambah resiko bahaya. Hal ini perlu diisi untuk melengkapi anjab ABK tadi. Fisik mental tidak ada, penyebab tidak ada, karena jabatan pengelola kepegawaian dinilai tidak memiliki resiko bahaya. Kemudian simpan. Selanjutnya kita isi syarat jabatan. Pada syarat jabatan ini ada pengisian pangkat dan pendidikan. Yang pertama, pangkat golongan. Untuk jabatan pengelola kepegawaian, pangkat golongan minimal pengatur 2C. Klik tanda panah ke bawah, pilih pengatur 2C. Kemudian pendidikan D3, bidang ilmu, administrasi, atau ilmu komputer. Untuk mengisi syarat jabatan disesuaikan dengan jabatan masing-masing. Ini adalah contoh pengisian untuk jabatan pengelola kepegawaian.
Nah, setelah kita isi syarat jabatan, itu akan muncul progres pengisian 88,38. Selanjutnya, kita klik analisis beban kerja. Ini gunanya untuk mengisi berapa total volume dan waktu penyelesaian untuk masing-masing uraian tugas, sehingga didapatkan total pemangku berdasarkan hasil ABK. Dari hasil ABK, kita dapat bahwasanya jumlah pemangku berdasarkan uraian tugas pengelola kepegawaian adalah 2 orang. Apabila analisis beban kerja sudah diisi, maka prestasi kerja yang ada di analisis jabatan sudah terinput secara otomatis. Kemudian kita isi pengesahan, ketik nama atasan dan NIP atasan, kemudian nama pembuat, boleh yang bersangkutan, kemudian NIP yang pembuat, lalu simpan. Untuk pemangku jabatan, klik tambah pemangku jabatan, kemudian ketik nama dan NIP pegawai. Kemudian simpan. Selanjutnya, ketik analisis beban kerja, kemudian sunting. Pada kolom jumlah pemangku, ketik 1, lalu simpan. Maka akan muncul jumlah pemangkunya yaitu 1 dan hasil ABK-nya 2, sehingga kekurangan pegawai 1. Kemudian, pilih evaluasi jabatan, lalu klik jabatan pengelola kepegawaian, maka kita akan mengisi evaluasi jabatannya. Klik faktor evaluasi, klik tingkat faktor. Untuk faktor evaluasi bisa disesuaikan berdasarkan jabatan masing-masing. Ini adalah contoh pengisian faktor evaluasi untuk jabatan pengolah kepegawaian. Setelah diisi ke-9 faktor tersebut, maka diperoleh kelas jabatannya yaitu 6. Kemudian klik analisis jabatan, lalu akan muncul struktur organisasi, maka akan tampak progres pengisian pengelola kepegawaian adalah 95,45%, artinya sudah lengkap. Demikianlah tutorial cara penginputan Anjap ABK pada aplikasi Sianjap. Semoga bermanfaat. Terima kasih.